3, 2, 1. Kami alumni MTS Ma'ahid kelas C mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jazakallah khair Ustadz Wahid, kepada semuanya yang hadir. Saya sebutkan satu persatu, kalau ada yang kelewatan tolong diingetin ya. Ada Mas Wahid, ada Mas Faiz, ada Mas Soli, ada Mas Turaihan, ada Mas Agus, ada Mas Tony, ada Mas Aftanul Arif, ada Mas Turi, ada Mas Joson, ada Mas Rozi, ada Mas Izzy. Siapa lagi ya? Gunawan, Mas Gunawan Ustaz. Sulaiman, Bayu. Ada Mas Sulaiman, ada Mas Bayu. Kemudian kepada yang ibu-ibu ada siapa aja, saya tuh nggak ingat sama sekali itu satu persatu namanya. Ada siapa? Sohibul punya Mas Wahid. Ibu Ida. Ada Umu Ida, ada Bu Ida, ada Bu Nur tadi. Terus siapa lagi? Ibu Julian, Ibu Ani, Ibu Sri Mulyani. Terus siapa yang saya nggak kenal ya? Yustiana, Ibu Ida Suraya, berarti ada. Ibu Ida Suraya, ya. Ibu Ana Fatmawati, Ana, Ibu Hanik Maria, mungkin kenal. Sri Mulyani, Fitri Budianti, Ibu Nur Fadila. Terus siapa lagi ya? Ibu Yustiana. iya, Masya Allah ya. Semoga Allah berkahi keluarga kita. Semoga anak-anak kita nanti satu waktu bisa ketemuan, anak-anak kita bisa saling berkenalan. Insya Allah. Saya juga maaf kalau selama perjalanan dulu di sekolah mungkin banyak lukai hati, banyak sekali melakukan kesalahan. Semoga kita semuanya di bulan yang mulia ini, di bulan Syawal, dibukakan hatinya oleh Allah. Amin. Semoga kita bisa menjadi keluarga di antara keramaian umat, dan yang paling penting bertemu di dunia, bertetangga nanti di surga. Amin insya Allah. Amin. Yang terhormat Ustadz Umar Mita LC, yang kami hormati seluruh teman-teman kelas 3 MTS atau kelas alumni MTS kelas C. Alhamdulillah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Mohon maaf kepada teman-teman semua jika dalam penyambutan kami, baik itu tempat, suguhan, dan lain-lain yang kurang berkenan di hati, kami hanya bisa mohon maaf atas kekurangan kami. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita udah berapa tahun ya nggak ketemu, dari 95 berarti 95 udah berapa tahun Mas Wahid kita nggak ketemu ya? Ya Allah. Kepada seluruh teman-temanku, sahabatku yang luar biasa yang telah menemani masa-masa remaja saya sampai beranjak dewasa yang luar biasa. Banyak kisah yang pernah kita lewati, banyak cerita yang tentunya juga kita miliki. Semua itu kita harapkan akan menjadi kebaikan dan akan menjadi sebuah persaudaraan kita di dalam keimanan. Tetapi walaupun 26 tahun kita tidak bertemu, yang pertama dan yang paling penting tentunya adalah kita terus mendoakan Bapak dan Ibu guru kita yang telah luar biasa
mendidik kita sampai apapun yang kita dapatkan hari ini tidak lepas dari anak tangga yang telah diberikan sama orang tua dan bapak ibu guru kita ketika waktu MTS. Kita tentunya mendoakan siapa itu Pak Aziz ya sebagai ketua, sebagai kepala sekolah MTS kita dulu. Kemudian kita mendoakan beberapa guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Yang telah meninggal dunia siapa aja, Mas Wahid? Kalau boleh saya ingat-ingat memorinya. Romo, Ustaz. Romo Mizan. Pak Romo Mizan, ya, saya masih ingat. Luar biasa itu ya. Iya, Pak Romo itu kan sahabat dekatnya Gunawan ya. Bapak Suparlan. Bapak Sugiman ya. Ya, Pak Sugiman juga telah meninggal ya. Terus siapa lagi ya? Tentunya banyak yang sudah meninggal dunia. Kita sempatkan waktu sekitar beberapa menit kita mendoakan mereka. Semoga apa yang telah mereka ajarkan kepada kita menjadi ilmu dan menjadi amal yang bermanfaat untuk mereka di alam kubur. Makanya saya juga pesan sama semuanya, Mas Gunawan, Mas Yoson, Mas Izi, Mas Wahid, semuanya. Mas Turaihan, kalau masih ada orang tua, perbaikilah terus hubungan kalian dengan orang tua. Pastikan kalian mendapatkan posisi di hati orang tua. Karena dunia itu tidak akan pernah sama setelah kita memasukkan jasad orang tua kita di dalam perut bumi. Jadi kalau sudah memakamkan orang tua kita itu rasanya berat sekali. Dan itulah yang saya rasakan. Makanya bagi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang hari ini masih ditemani orang tua, walaupun cuma bapak, walaupun cuma ibu, semoga berdasarkan ibrah yang saya lewati, teruslah berbuat baik sama mereka, karena berbuat baik kepada mereka itu akan menjadi sebab kebaikan untuk urusan akhirat dan dunia kita. Makanya kalau ada di antara saya dan kalian semuanya kok tiba-tiba rumit hidup kita, ruwet hidup kita, biasanya salah satu evaluasi untuk melihat kenapa kok hidup kita ruwet, itu biasanya disebabkan karena kita ruwet hubungan kita dengan orang tua. Jadi siapapun lah yang di sini, saya nggak ngerti ya, yang masih ditemani orang tua, beruntung banget. Ditemani orang tua itu sebab keberkahan dunia akhirat. Ditemani orang tua itu sebab dibukanya pintu tengahnya surga. Ditemani orang tua itu menjadi sebab anak-anak kita baik kalau kita baik sama orang tua yang masih menemani kita, terutama ketika mereka sudah semakin sepuh. Semoga rasa kesedihan kami-kami yang sudah ditinggalkan orang tua tidak perlu kalian rasakan kalau kalian bisa berkhidmat secara maksimal kepada orang tua. Salam takzim saya Umar Mita kepada setiap orang tua jenengan. Semoga orang tua jenengan dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik. Kalaupun Allah takdirkan untuk wafat, maka Allah berikan kepada mereka orang tua kalian dalam kondisi husnul khotimah. Amin insyaallah. Dan semoga pula saya tidak pernah lupa, saya ingat perkataan Imam Nawawi, man yu'allimukum fiddin fahuwa aba'ukum fiddin. Siapapun yang ngajarin kita, maka sesungguhnya dialah bapak-bapak kita. Walaupun mungkin kita dulu agak bandel, walaupun kita sering nyontek ya. Mungkin saya dulu juga sering nyontek. Mas Yoyon yang ngajari dulu. Saya sebenarnya baik sih. Yoyon sama Gunawan yang dulu ngajarin. Tapi Masya Allah, orang tua kita yang Masya Allah di dalam ngajarin kita, Pak Aziz, dan banyak orang tua kita yang dulu ngajarin kita dengan berbagai macam ilmu, tolong jangan dilupakan. Sekali-sekali kita harus mendoakan mereka. Romo, walaupun dalam kondisi yang unik ya, Romo itu ngajarin kita unik gitu. Orang yang hafal matan dari jurumiyah gitu ya, di luar kepala, ngajar tanpa kitab, ngajar tanpa buku. Tapi Masya Allah dengan segala keunikan beliau di dalam mengajar, sering mengeluarkan muridnya dari kelas gitu ya, sering sekali menjewer. Yang saya ingat dulu yang sering dijewer kelihatannya Mas Gunawan kalau tidak salah. Maka walaupun semacam itu, guru-guru kita luar biasa. Saya mendengar banyak sekali guru-guru kita di Ma'ahid sudah mendahului kita. Semoga setiap huruf yang diajarkan kepada kita, a, ba, ta, dan setiap huruf-huruf yang telah kita dapatkan, kayak Pak Wahab ngajarin kita, PMP, dan lain sebagainya, mereka mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Semoga Allah rahmati mereka, dan semoga Allah lapangkan kehidupan mereka di alam barzah. Amin, insya Allah. Saya pada kesempatan hari ini cukup lumayan berat ini untuk mengisi
acara MTS angkatan saya sendiri. Tadi saya juga sharing sama istri saya, waduh, saya itu kalau ngisi sama teman-teman berat, karena kita dulunya pernah dewasa bersama-sama, pernah tumbuh bersama-sama selama 3 tahun, dengan berbagai macam hal yang telah kita lewati, dengan berbagai macam ya kenakalan-kenakalan wajar yang pernah kita lewati. Kita pernah makan kolak di tempatnya Sumi gitu ya. Bahkan Masya Allah ya, saya tidak pernah lagi mendapatkan makan kolak tetapi di atas kuburan kecuali di waktu kita SMP. Ada yang saya pernah tahu, ada yang makan tapi langsung keluar tidak bayar, bayarnya nanti kalau sudah dapat sangu. Ceritanya sama saya, Mit, saya tadi belum bayar. Lu kok belum bayar? Wes engko ae rong dino telung dino engko tak bayar nih. Ada yang semacam itu, ada yang sering ke belakang ke musola, makan di belakang sama Mas Izi Amin Ayatullah, masih ingat saya kalau makan kita ada les, itu kan kita makannya di belakang. Segala macam kisah-kisah yang telah kita lewati, Masya Allah ya. Nah ini yang menjadikan saya agak berat menyampaikan taujihat dan irsyadat pada kesempatan ini. Maka kemudian Allah menyampaikan, kami perintahkan kepada manusia itu berbuat baik kepada orang tuanya. Ini menunjukkan kepada kita keberkahan hidup kita itu sangat tergantung kepada orang tua. Ya, makanya kita tidak pernah jumpain orang yang sukses kecuali dia adalah orang yang paling baik kepada orang tuanya. Orang yang mereka memperlakukan orang tuanya kayak raja, hidupnya pasti kayak raja. Tapi orang siapapun yang mereka memperlakukan orang tuanya kayak pembantu, hidupnya pasti kayak pembantu. Karena Allah menyampaikan di sini bahwasanya wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Ya, mas-mas dan mbak-mbak yang semoga Allah rahmati, kalau kita tahu ihsan itu merupakan bentuk tertinggi dari kebaikan. Kebaikan itu disebut dengan birrun, tapi kalau kebaikan puncak namanya ihsan. Artinya tidak ada orang yang paling berhak dengan kelembutan kata-kata kita, sikap kita yang paling baik kecuali kepada orang tua. Yang telah mengandung kita dengan susah payah, melahirkan susah payah pula. Makanya air susu yang paling mahal itu air susunya seorang ibu, dan keringat yang paling mahal itu ya keringatnya ayah kita. Kita sampai kayak gini tuh bukan karena kita pinter, enggak lah. Kita ini bisa kayak gini karena air susu yang diberikan ibu kita dan karena keringat-keringat yang diperas oleh orang tua kita, terutama ayah kita, supaya kita selalu mendapatkan yang terbaik. Yang mengandung kita, menyapai kita selama 30 bulan sampai anak itu dewasa, dan ketika umurnya mencapai 40, maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala shalihan tardah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk supaya aku mampu bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, supaya aku dapat berbuat kebajikan dan amal salih ya yang Engkau ridhoi, dan berilah kepadaku kebaikan yang mengalir kepada anak cucuku, dan sesungguhnya aku bertobat dan aku sebagai orang yang muslim. Angka 40 itu merupakan angka istimewa karena lonceng kematian yang pertama itu sudah diperdengarkan oleh Allah. Jadi para ulama itu nyampe ke. Jadi para ulama itu sanjang. Lonceng kematian itu dimulai angka 40. Jadi kalau ada orang lewatin 40, kleng, lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan. Supaya dia siap-siap untuk melanjutkan pada fase perjalanan berikutnya, itu angka 40. Seneng ora seneng, terima ora terima. Jadi ketika kondisi badan kita sudah tidak sekuat dulu, ketika dulu kita nyetir, sehari semalam kita masih apa? Ini ojo meden-medeni. Ini kenyataan. Ya kan? Maka angka 40 itu angka lonceng kematian itu sudah diperdengarkan oleh Allah kepada kita. 50 tahun lonceng kematian yang kedua. Angka 60 lonceng kematian yang ketiga, dan para ulama sanjang. Para ulama berkata, dan sedikit sekali yang melewati angka 70 tahun, yaitu lonceng kematian yang keempat itu sedikit. Makanya kemudian kita ketika sudah 40 kan akhirnya Masya Allah ya, berarti lonceng kematian sudah jelas ada. Ya tadi saya sampaikan, gelem ra gelem, ridho ra ridho, terima ra terima, angka 40 itu memang lonceng yang pertama sudah diperdengarkan. Makanya dulu tidak ada uban, ada ubannya. Dulu ketika minta
sangu, kita sekarang dimintain sangu. Badan kita yang biasanya seger kemana-mana umur 20-30 sekarang sudah tidak sesegar dulu. Maka itu semua bagian dari sebuah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita supaya setiap orang itu menggunakan akalnya dan menggunakan hatinya. Akal dan hati dipakai untuk merenung, karena tiba-tiba ada ubannya, anak-anak kemudian ternyata membutuhkan kita, padahal dulu kita selalu menggantungkan sama orang tua terhadap semua kebutuhan kita. Disitulah kita harus paham. Nah, disitulah kita harus mengerti bahwasanya angka 40 itu istimewa. Makanya kemudian para ulama dulu itu kalau sudah menyentuh 40, mereka tidak mau kemana-mana. Kalau ada yang pergi ke Syam, ke Palestina, sudah 40, tidak mau pindah lagi. Kalau ada yang pergi ke Mesir, 40 tahun, dia sudah nggak mau pergi kemana-mana. Kenapa? Karena para ulama tahu kalau sudah dipatok umur 40 tahun, maka saatnya dia sudah mengarahkan poros hatinya, kiblat jiwanya menuju kepada kematian, dan dia tidak lagi kepikiran kemana-mana kalau sudah mencapai 40. Makanya kalau orang barat mengatakan life begin at 40, kehidupan itu baru dimulai ketika 40, salah. Kehidupan itu sudah menuju ke the end-nya, menuju kepada terakhirnya itu ketika kita sudah ngelewatin 40. Emang kenapa sih kalau kita punya slogan life begin at 40, hidup itu mulai 40, bahaya? Kalau kita betul-betul gandrung dengan teori ini bahwasanya hidup itu baru dimulai ketika angka 40, ya banyak hal yang akhirnya salah. Ada puber kedua, ada maunya ini, banyak kemaksiatan yang belum saya cicipin, karena merasa 40 itu baru dia hidup, padahal salah. Dalam agama itu angka 40 justru lonceng kematian yang pertama yang sudah diperdengarkan oleh Allah. Isi ame takon apa sih? Loh, ndek iko aku sing ngajari Mas Faiz, aku nganut Mas Faiz kok. Dia Mas Faiz. Salam. Iku sandingmu siapa Mas Izi? Hah? Sandingmu siapa? Taufik. Oh, masyaallah Mas Taufik. Assalamualaikum. Salam Mas Taufik. Ayo kita aku lah. Saya pamit untuk semuanya, barakallahu fiik. Ya Mas Wahid ya, Mas Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul karena sudah berapa tahun ya? Hampir 26 tahun mungkin ya. Dan alhamdulillah untuk kesempatan ini kita semua bisa di sini, temu kangen yang mungkin ada yang ingat, ada yang sudah lupa siapa, tapi pada hari ini kita semua bisa ketemu, dan semoga untuk acara ini nanti akan berlanjut lagi, dan silaturahmi kita akan semakin erat, dan juga semuanya diberi kesehatan, dan sampai kita nanti menjadi kakek, nenek ya, semuanya tetap masih ingat kita, tetap silaturahmi. Dan juga tidak lupa kami ucapkan untuk Ibu Ida sebagai tempat untuk kita di sini, dan terima kasih atas semuanya. Mana ya Bu Ida? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Ya, itu dari kami, dan semoga nanti kedepannya kita bisa ketemu dengan teman-teman semua. Gitu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara ini bisa berlanjut setiap tahun, mungkin tahun depan di rumahnya siapa, dan semoga acara ini menjalin silaturahmi di antara teman-teman kita waktu tahun 95 kita, dan silaturahmi di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya wakil dari siswa laki-laki ya, siswa macam ya, laki-laki. Misalkan terima kasih, semoga acara yang ini untuk kelas 1C MTS Ma'ahid angkatan berapa? 95 ya, angkatan 1995 bisa terus berlanjut tiap tahun, jadi kita semakin mempererat tali silaturahmi sampai ini kakek-kakek, dan sampai berlanjut pada anak-anak kita. 29
15. Sini, Mang.